Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu rahimakumullah, sehat ge pagi? Insyaallah. Makanya karena sehat gak ada satupun yang di tengah Pak ya. Karena berarti kan bisa bergerak ke pinggir Pak ya. Kalau tidak sehat jenengan tetap di sofa. Ya, tapi karena sehat jenengan bisa bergerak ke pinggir dan dengan hati yang jernih bisa memilih tempat yang paling nyaman. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita jangan bosan-bosannya menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ini masih dijaga Bapak Ibu, masih dibimbing oleh Allah. Sadar enggak kita ini ya, bahwa tidak semua orang yang diberi umur sampai pada malam hari ini itu dalam kondisi baik seperti kita ini Pak. Tidak hanya sekedar badannya sehat, tidak hanya sekedar uangnya banyak, tapi kita ini diberikan iman yang bagus sehingga kita ini betah di tempat-tempat seperti ini. Saya pernah menyampaikan, lebih dari sekali Pak saya sampaikan, Allah itu kalau sayang dengan hambanya, bukan kok hamba itu diangkat atau dimasukkan ke surga, enggak, itu tidak rasional itu. Tapi Allah itu kalau sayang dengan hambanya, maka hamba itu dibuat betah, dibuat senang, dibuat kerasan pada jalan-jalan yang menuju surga. Jadi kalau kajian kita pada malam hari ini merupakan jalan menuju surga, maka siapa yang merasa betah, siapa yang merasa nyaman, kerasan dengan kondisi seperti ini, itu bersyukurlah, berarti sedang disayang oleh Allah. Tapi kalau sudah melihat kajian, ya waduh ini kok bagaimana, hati-hati Pak. Allah itu kalau sudah tidak sayang dengan hambanya, dibuatlah orang itu Pak sibuk. Ya habis ini ada lagi kesibukan terus sampai akhirnya Pak tidak sempat ke masjid. Ya hati-hati Pak, orang ke masjid itu bukan karena rumahnya dekat masjid Pak. Ya jangankan rumahnya dekat masjid, berada di dalam masjid belum tentu ikut sholat Pak. Jenengan pernah datangkan tukang Pak, tukang memperbaiki masjid, ya mungkin mau Ramadan ngecat masjid, panggil waktunya zuhur orang datang ke masjid, bagaimana tukangnya Pak? Istirahat Pak, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan aplikasi Pak. Istirahat, orang sholat mereka Pak. Itu sekalian, rumahnya dekat di dalam masjid belum tentu ikut aktivitas di masjid. Itulah hidayah hadirin sekalian ya. Rumahnya jauh bisa sampai ke masjid, itu pun juga karena apa? Bimbingan Allah. Maka bersyukur kita sambil kita bermohon, mudah-mudahan kondisi seperti itu dijaga terus oleh Allah sampai di penghujung umur kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, seperti biasanya saya menanyakan tanggal berapa hari ini, hati-hati jawabnya Pak. Tanggal berapa? Sya'ban, iya betul, tapi tanggal berapa ini ya? Kalau tidak salah sudah masuk tanggal 20 Pak ya, 20 Sya'ban. Hadirin sekalian ya, karena saya ngomong hati-hati malah gak ada yang jawab Pak. Itu namanya psikologi terbalik Pak. Saya mau keluar sebentar ya ke toilet ya anak-anak, silakan siapa yang berani buka lacinya Pak Guru, silakan ya. Apa ya Pak yang ada di pikirannya anak-anak Pak? Tidak ada yang berani Pak. Tapi coba kalau bapak saya mau keluar sebentar, tolong jangan ada yang buka toilet ini.
apa laci ini. Apa Pak yang ada di pinggirnya? Ada apa? Penasaran Pak, kepingin buka Pak. Ya. Saya ini pernah pegang ya kalau nggak salah tuh pisang goreng Pak. Saya bilang ke ibu-ibu mesti mengira ini pisang goreng kan? Bingung Pak. Padahal jelas-jelas kan itu namanya psikologi terbalik. Baik Bapak Ibu, mohon izin pada malam hari ini saya akan bercerita tentang sejarah Islam di bulan Sya'ban. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dicatat di bulan Sya'ban sebagai nasihat bagi kita semuanya. Sya'ban itu artinya sepi Pak. Sya'ban itu artinya sepi. Tapi jangan meremehkan bulan yang satu ini Pak, karena diapit oleh 2 bulan yang luar biasa. Bulan sebelumnya adalah Rajab, yang dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36 disebut sebagai Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia. Dan setelah Sya'ban itu ada bulan Ramadan yang disebut dengan Syahidus Syuhur, rajanya bulan. Mengapa Sya'ban itu kok sepi, hadirin sekalian? Karena orang-orang Arab itu Pak mulai dulu sudah sepakat bahwa Rajab itu bulan yang mulia Pak. Sehingga kejahatan apapun yang dilakukan di bulan Rajab itu dihentikan. Oh, kalau ada orang yang biasa melakukan mohon maaf ya, kerjanya merampok pada guru, mereka tidak kerja, masuk rumahnya. Bahkan perang pun di bulan Rajab itu dihentikan, mereka masuk rumahnya semuanya. Begitu Sya'ban mereka melanjutkan keluar lagi ya, karena 1 bulan mereka sudah berhenti. Akhirnya begitu masuk Sya'ban mereka keluar, sehingga kota Mekah menjadi sepi. Ada apa di bulan Sya'ban? Yang pertama saya sampaikan beberapa cerita. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban itu adalah lahirnya cucu Rasulullah yang bernama Husain bin Ali bin Abu Thalib. Hadirin sekalian, mengapa cerita ini diangkat? Saya ingin menjelaskan nasabnya Rasul Pak. Rasulullah itu tidak punya anak keturunan. Ini intinya Pak. Rasul itu tidak punya cucu dan durian dari anak perempuannya, dari anak lakinya. Kalau Rasul punya anak keturunan, cucu dan sebagainya, itu pasti dari anaknya Rasul yang perempuan. Rasulullah itu punya 3 anak laki. 2 orang itu dari istri pertamanya, ya, Khadijah binti Khuwailid. Siapa 2 anak laki ini? Yang pertama bernama Qasim, makanya Rasul sering dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Dan yang ke-6 dari anak Khadijah ini adalah Abdullah. Jadi Rasul punya anak laki 2 dari ibunda Khadijah, yaitu Qasim dan Abdullah. Setelah di Madinah, Rasul menikah lagi dengan Maria Al-Qiftiyah, lahirlah anak laki bernama Ibrahim. Tolong dicatat baik-baik, anak lakinya Rasul yang laki itu berjumlah 3, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Yang perlu dicatat hadirin sekalian, dari 3 anak laki ini semuanya meninggal di bawah umur 3 tahun. Itu clear Pak, fix. Tidak ada beda pendapat di antara ulama sirah. Tidak ada beda pendapat. Jadi jangan mau dibodohi. Tidak ada beda pendapat. Semua anaknya Rasul yang laki itu meninggal di bawah umur 3 tahun. Bahkan sampai menikah menghadiahkan cucu kepada Rasulullah. Sampai remaja tidak. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku kami ini adalah dunia Nabi, dunia Rasul, kalau betul mereka punya sambungan asal kepada Rasulullah, itu pasti dari anaknya Rasul yang perempuan. Wajahnya seperti apapun, itu faktanya.
Makanya Husain itu dipanggil Husain bin Ali bin Abu Thalib. Husain anaknya Ali, cucunya Abu Thalib. Ali ini Pak, yang disebut dalam namanya Husain, itu adalah sepupunya Kanjeng Nabi, sepupunya. Abdullah punya anak Muhammad Rasulullah, Abu Thalib punya anak Ali, dan Abu Thalib dengan Abdullah bersaudara, berarti sepupu. Sedangkan ibunya Husain itu adalah Fatimah, anaknya Kanjeng Nabi. Lebih dekat mana Pak, anak dengan cucu? Lebih dekat mana anak dengan cucu? Tapi kenapa yang disebut kok Ali bin Abu Thalib? Karena Pak, nasab itu ikut ayah, ikut laki-laki. Ini faktanya Pak. Jadi mohon maaf kalau kapan hari di mana dia, ya saya tahu, tapi tidak saya sebutkan tempatnya. Oh ini makamnya duriat Nabi, duriat Rasul. Wah, akhirnya apa Pak? Dibikinkan kuburan, di ronce-ronce, dihiasi dengan bunga-bunga itu. Akhirnya orang kampung protes Pak, digusur, tidak ada jenazahnya Pak. Makam itu kosong, tidak ada jenazahnya. Ini makamnya duriat Nabi ya. Itu hadirin sekalian. Mengapa? Karena kita tidak paham dan mereka melihat kita ini orang bodoh. Ya, sehingga akhirnya mereka mencoba mencari keuntungan. Memang benar hadirin sekalian, Husain itu meninggal ya, cucunya Rasul Pak. Kalau kita mau bertanya kenapa anaknya Rasul meninggal di waktu masih kecil, ya Allah a'lam Pak. Ini takdirnya Allah. Tapi kalau kita mau menelisik, mencoba mereka-reka istilah menafsirkan, ya kemungkinan Allah itu ingin agar Muhammad Rasulullah tetaplah sebagai khotaman Nabi. Kenapa Pak khotaman Nabi itu? Nabi penutup, Nabi terakhir. Sehingga kalau anaknya Rasul yang laki ini tumbuh dewasa, boleh jadi dia akan mewariskan kenabian kepada anak-anaknya. Seperti nabi-nabi terdahulu. Ibrahim mewariskan kenabiannya kepada Ismail, kepada Ishak, Ishak mewariskan kenabiannya kepada Yakub, Yakub kepada Yusuf, ya Daud mewariskan kenabiannya kepada Sulaiman, Ilyas kepada Ilyasa, Zakaria kepada Yahya. Boleh jadi kalau salah satu dari tiga anak ini tumbuh dewasa, Rasul akan mewariskan kenabiannya, sehingga Rasul bukan lagi sebagai khotaman Nabi. Itu hadirin sekalian. Memang benar Husain itu meninggal di Karbala pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ya, dipotong Pak leher Pak sampai putus Bu, sampai putus itu. Itu sejarah membenarkan itu. Sampai ketika Husain ketika dikeroyok itu sempat mengatakan, "Sadarkah kamu dengan siapa kamu ini sekarang?" Cucunya Rasul. Cucunya Rasul. Orang yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah. Seandainya aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka percuma aku menciptakan langit, bumi dan isinya. Subhanallah. Itu cucunya dipenggal Pak pada tanggal 10 Muharram. Sehingga ketika kita umat Islam berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah itu Pak memperingati Idul Qadar. Idul Qadar itu artinya hari duka cita. Dengan cara apa? Mereka memukul-mukul kepalanya sampai berdarah-darah Pak, dengan pisau Pak, ya bukan dengan permen karet, dipukul dengan pisau sampai berdarah-darah. Anak kecil yang digendong orang tuanya dipukul-pukul Pak sama pisau sampai berdarah-darah. Islam tidak mengajarkan kita menyakiti tubuh kita seperti itu. Fix Pak nggih, sudah nggih? Ya, itu yang pertama, terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 5. Saya pikir tanggalnya tidak perlu, yang penting makna dari nasab Rasulullah tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau seandainya ada duriat Nabi masih hidup sampai sekarang, itu diyakini sambungan nasabnya itu kepada anaknya Rasul yang perempuan. Alasannya sudah saya sampaikan. Yang kedua hadirin sekalian, di bulan Sya'ban ini turunnya ayat tentang perubahan arah kiblat. Ya, perhatikan baik-baik. Perintah sholat itu Pak turunnya di
Mekah, turunnya di Mekah. Lah Isra Mi'raj itu kan kejadiannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil, berarti dari mana Pak? Dari Mekah. Turunnya perintah sholat itu di Mekah. Pada saat awal turunnya itu perintah menghadap kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis di Palestina. Adapun Palestina itu sebelah utaranya Madinah. Adapun Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Jadi kalau saya Pak, ini menurut saya mungkin ibu-ibu nggak kelihatan ya. Ini kontak, ini adalah Madinah, ini Mekah, ini Mekah. Ini apa ini Pak? Larutan kaki 3 Pak ini Pak. Ya. Hanya pengusaha madu yang cerdas tuh Pak. Ya. Instingnya pengusaha itu ya. Baik, hadirin sekalian, ini Mekah, ini Madinah, ini Palestina. Hampir 180 derajat. Ya, perhatikan baik-baik, di Mekah itu ada Ka'bah. Ya, hadirin sekalian, perhatikan. Ka'bah itu Pak mulai dulu itu sudah diakui oleh orang Mekah sebagai tempat yang mulia. Rasulullah ketika lahir digendong Rasul oleh kakeknya, didoakan di dalam Ka'bah. Orang Arab itu Pak kalau berjanji bersumpah itu lafalnya itu wallahi billahi. Jadi mereka tuh yakin bahwa Allah itu pencipta segala-galanya. Ya, hanya bedanya mereka itu dalam menyembah kepada Allah pakai perantara. Lah perantaranya itu yang kita sebut dengan berhala itu Pak. Sinten Pak niku Pak? Lata, Uzza, Hubal. Ya, itu siapa? Itu orang-orang baik di zamannya. Yang namanya Lata itu Pak, orang yang selalu menyuguhi makanan dan minuman kepada orang-orang yang berhaji. Saya ulangi sekali lagi, haji itu bukan dimulai di zamannya Muhammad Rasulullah. Doa untuk manasik haji itu dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 128. Itu Nabiullah Ibrahim memohon ketika dia mau meninggalkan Ka'bah, memohon agar Allah membimbing manasiknya haji. Ya, sehingga sebelum Rasul lahir, saya ulangi lagi, sebelum Rasul lahir, orang-orang di luar Mekah itu Pak sudah biasa datang ke Mekah di bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan haji. Allahu a'lam bentuk hajinya seperti apa. Ya, semua nabi Pak, mulai dari Nabi Adam sampai Isa itu ada perintah sholat. Ada perintah sholat. Silakan baca surah Ibrahim itu. Bagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang menjaga sholat, wa dzurriyyati, dan anak keturunanku. Ya, itu hadirin sekalian. Baik, hadirin sekalian. Nah, ketika ini, saya ulangi, Rasulullah masih berada di Mekah. Ini Ka'bah Pak. Rasulullah itu masih pun, walaupun sholatnya menghadap ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, tapi Rasul itu Pak tidak pernah sholat di depan Ka'bah Pak. Tapi sholatnya Rasul itu di belakang Ka'bah sini. Sehingga walaupun menghadap ke Palestina, tapi juga tetap menghadap ke Ka'bah. Faham Pak? Faham. Nah, baru setelah Rasul itu pindah ke Madinah, jaraknya 445 km dan menghadap ke utara, maka otomatis Rasulullah sholatnya membelakangi Ka'bah. Lah itu Pak, Rasul itu menangis. Makanya perpindahan kiblat itu Pak di awal Rasul pindah ke Madinah. Ya, itu Rasul menangis, mengangkat tangan, memohon, ya Allah, kenapa harus membelakangi Ka'bah ya Allah, harus membelakangi Ka'bah. Silakan dibaca surah Al-Baqarah ayat 144. Apa kata Allah? Aku melihat setiap engkau selesai sholat, engkau mengangkat tangan bermohon kepadaku agar kiblat itu sesuai dengan permintaan. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka aku perintahkan, arahkan, palingkan arah kiblatmu kepada Masjidil Haram. Itu terjadi hadirin sekalian. Ini yang saya pelajari. Kalau berbeda pendapat monggo silakan. Itu yang saya pelajari, itu terjadi pada saat Rasul sedang sholat Pak, bukan Rasul jagong terus muncul firman. Pada saat Rasul sedang sholat, Rasul sholat menghadap ke Masjidil Aqsa.
Ya, ada yang mengatakan berdiri rakaat yang ketiga. Begitu berdiri rakaat yang ketiga, turun perintah itu fawalli wajhaka satral masjidil haram. Rasul langsung berbalik, Rasul berjalan terus melewati sahabat-sahabat yang sedang berjamaah di belakang itu sampai Rasul berada di shaf yang paling belakang. Saya ulangi, sampai Rasul itu berada di shaf yang paling belakang. Setelah itu Rasul melanjutkan sholatnya. Rasul berada di shaf paling belakang dan menghadap ke belakang sana, Pak, ke Masjidil Haram. Kira-kira sahabat bagaimana, Pak? Sami'na wa ta'na, langsung berbalik dan langsung berada di belakangnya Rasul. Ngapunten, Pak, jangan ditiru, Pak, walaupun itu Rasulullah, Pak. Di Al-Huda jangan terus berbalik, Pak. Ya, baru selesai sholat ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau merubah arah kiblatmu ya Rasul? Aku diperintah oleh Allah, mulai sekarang kita sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Itu hadirin sekalian. Ya, memang ini yang memicu marahnya Bani Israel, Pak. Ya, orang Yahudi ini kan dosa terbesarnya dua. Yang pertama, tidak mengakui kenabian Muhammad Rasulullah. Silakan dibaca di kitabnya. Ya, orang Yahudi itu mengatakan anak Abraham adalah Ishak, yang disembelih di Mina itu Ishak. Mereka meniadakan silsilah dari Ismail karena mereka tahu di bawahnya Ismail itu ada siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menganggap Ismail itu anaknya Buddha karena ibunda Hajar itu oleh mereka dianggap sebagai Buddha. Sampai sekarang itu hilaf, bahkan sebagian besar ulama tidak mengatakan Buddha. Ya, Hajar itu, ibunda Hajar itu dikatakan anak raja yang diserahkan kepada, masih ingat ya ceritanya, Pak, ya? Ibunda Sarah dengan Ibrahim itu hijrah ke Palestina. Ya, kan tinggalnya itu awalnya di Babilonia, di Irak. Ya, karena tidak suka, tidak sependapat dengan ayahnya, maka Ibrahim itu hijrah ke Palestina, mampir di Mesir. Di Mesir itu, Pak, ada raja, ngapunten nggih, yang punya kelainan seksual. Raja itu tidak suka pada perempuan yang belum dinikahi oleh seseorang. Jadi sukanya itu pada perempuan yang sudah dinikahi, Pak. Jadi terus ya opo ini. Jadi raja itu sukanya pada perempuan yang sudah dinikahi. Ya. Adapun Sarah, ibunda Sarah itu, Pak, cantiknya luar biasa. Katanya, kata sejarah itu, ibunda Sarah itu mewarisi lebih dari separuh kecantikannya ibunda Hawa. Saking ayu nih. Ya, jadi apa ya, nenek moyang kita ini cantik luar biasa, Pak. Ya, turun tinggal 0,1% si ayu, Pak. Danio nenek moyang ini gak pakai ayu, turun dari 0,1%. Waduh. Ya, ini Bu ya. Nah, ibunda Sarah ini, Pak, kecantikannya mewarisi lebih dari separuh kecantikan ibunda Hawa. Sama Ibrahim diberitahu nanti kalau sampai ketemu raja, bilang ya, sampai niki dulurku. Maksudnya Ibrahim itu, Pak, saudara seiman. Ibrahim itu, Pak, tercatat dalam sejarah berbohong tuh, Pak, cuma 3 kali. Mengapa bisa dicatat? Karena hanya 3, Pak. Kalau kita yang dicatat, Pak, bukunya habis, masih ada buku lagi, habis bukunya, nggak mari-mari. Ya, Ibrahim itu berbohong tuh hanya 3 kali, Pak. Pertama, waktu diajak ayahnya nyembah berhala. Moyang, aku loro weteng ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kapaknya menggantung di berhala yang paling besar tuh, Pak. Sapa sing anu? Lho mbok gak ero aku, sampean takokno. Lho mosok iso ngomong? Wis ero gak iso ngomong mbok sembah. Nah, itu Ibrahim. Yang ketiga ini ketika berpesan kepada ibunda Sarah. Tapi saking cantiknya tetap raja itu tertarik, Pak. Mau wis ngomong aku ki dulur Ibrahim. Tetap, Pak. Ibrahim diusir dari mana? Istana, istrinya ditahan dalam istana, Pak. Nah, yang saya baca itu setiap raja itu mau menyentuh ibunda Sarah, bahasanya menyentuh, Pak, saya tidak tahu terjemahnya apa. Mungkin Pak Rosadi lebih pintar menerjemahkan itu, saya kurang tahu. Setiap raja itu mau menyentuh
ya, maka tangan raja itu keple, Pak. Nopo keple itu? Ya. Loh, apa tanganku kok ngene? Ini kalau betul-betul tangan, Bu nggih. Apa tanganku kok ngene? Enggak tahu, karena saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau melihat, bukankah engkau menyaksikan, doanya Ibunda Sarah, bahwa aku adalah wanita yang suci. Suci itu artinya Pak, tidak pernah disentuh kecuali oleh suaminya. Maka jagalah aku ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari laki-laki jahat ini. Tolong dungakno maneh. Ini aku balik sehat, aku janji tidak ganggu sampean. Didoakan sembuh, ternyata masih diganggu lagi, Pak. Ternyata laki-laki itu mulai dulu hampir sama, Pak. Sampai 3 kali akhirnya raja tuh berjanji di hadapan rakyatnya, wahai rakyatku, aku berjanji kalau perempuan ini bisa menyembuhkan aku, maka aku tidak akan mengganggunya lagi. Didoakan sembuh. Akhirnya Ibunda Sarah itu Pak dipersilahkan meninggalkan istana, balik ke Ibrahim. Tapi raja niku mir-mir Pak, mikir, lagi adik nang jowo kok terus dungo maneh, aku keple maneh, terus jaluk tulungan dia. Akhirnya Pak disertailah seorang mata-mata, dipesen mata-mata ini, pokoknya dia ngangkat tangan dungo, ojo oleh, ya, sampai aku keple maneh, aku wis ado waduh. Ya, nah perempuan yang disertakan dalam keluarga ini yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu Pak dari Mesir. Nah Hajar ini hadirin sekalian, ada yang mengatakan putri raja yang disertakan dalam keluarga Ibrahim, ada yang mengatakan budaknya. Allahu a'lam. Baik, itu hadirin sekalian. Dosa yang terbesar dari Bani Israel tidak mau mengakui pemindahan kiblat. Jadi ketika orang-orang Islam sholat menghadap ke mana, ke Masjidil Aqsa, apa kata mereka? Coba lihat itu, orang Islam rukuk sujud menghadap ke kampung halaman kita, kepada nenek moyang kita. Lah nenek moyangnya Yahudi kan Palestina, Pak. Nabi Musa itu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-25 tuh ya. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasah, katanya Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah kamu dakhulul ardal muqaddasah. Masuklah kamu ke dalam tanah yang dijanjikan. Itu maksudnya Palestina, Pak. Baik, itu yang ketiga hadirin sekalian, pemindahan kiblat. Yang pertama tadi apa, Pak? Lahirnya Husain. Yang kedua, oh baru yang kedua ya. Yang ketiga hadirin sekalian, turunnya anjuran bersolawat. Solang ini, turunnya anjuran bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-56. Apa Al-Quran mengatakan? Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Perhatikan baik-baik, Pak. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nabi yang dimaksud itu fix, Pak. Semua ulama menerjemahkan itu adalah Muhammad Rasulullah. Allah itu, Pak, kalau memanggil nabi-nabi yang lain, sudah berkali-kali saya katakan ini, selain Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada di Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada di Al-Quran dikatakan ya Nabi Adam, ya Nabi Nuh, ya Nabi Musa, tidak ada. Allah itu kalau mengatakan Nabi, itu berarti hanya Nabi Muhammad. Ya Adam, lupa dipanggil langsung, Pak. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah kamu bersama istrimu ke dalam surga. Ya Musa, la takhaf. Wahai Musa, janganlah kamu takut. Ya Yahya, hudil kitab biquwwah. Surah Maryam ayat yang ke-12. Ajarkanlah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Ya Yahya, dipanggil namanya langsung, Pak. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, idzkur ni'mati alaika. Ingatlah atas nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dipanggil namanya langsung. Bahkan Abul Anbiya, siapa Pak Abul Anbiya? Bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, dipanggil langsung oleh Allah. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, innaka dzalika najzil musinin. Surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 104-105. Dipanggil langsung. Tapi kalau Allah memanggil Muhammad Rasulullah, tidak ada kata-kata di Al-Quran ya Muhammad, ya Muhammad.
Allah panggilnya dengan sebutan yang indah, ya ayyuhan nabi, itu berarti untuk Muhammad Rasul. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafikin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu ikuti orang munafik, orang kafir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu untuk siapa, Pak? Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas anjuran bersolawat kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada faham Islam tertentu, Pak. Jangan salah, tolong bedakan solawat dengan solawatan. Kalau solawat ini, Pak, ya redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu solawat, Pak. Tapi kalau solawatan itu pasti ada zikir, ada bacaan, mungkin ada ritual di luar ucapan solawat. Ya, afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu fix, Pak. Itu Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan subhanallah itu tasbih. Mengucapkan alhamdulillah itu adalah tahmid. Mengucapkan la ilaha illallah itu adalah tahlil, bukan tahlilan. Tolong dibedakan. Kalau tahlilan itu pasti ada bacaan, ada zikir yang di luar kalimat la ilaha illallah. Itu khilaf di antara para ulama. Tapi kalau bacaan la ilaha illallah itu fix, Pak. Semua ulama sepakat bahwa itu adalah sebaik-baik zikir. Faham, Pak? Bedakan solawat dengan solawatan. Apalagi terus ada macam-macam, ada hiburan. Bahkan saya baca di Instagram tuh sampai ada apa itu, Pak? Ah, itu jenengan yang ngomong loh ya. Saya hanya ngumpang, ada yang ngomong nyawer katanya ya. Ya, itu hadirin sekalian. Nah, kalau bersolawat itu jelas. Faham, Pak? Sudah, itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin sekalian, di bulan Sya'ban itu ada seorang remaja bernama Usamah bin Zaid itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid itu, Pak, putranya Pak Zaid. Zaid yang dimaksud adalah Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang namanya disebut di Al-Quran. Saya berkali-kali menyampaikan, silakan jenengan sebut sahabat Rasul yang paling dekat. Sinten, Pak? Sahabat Rasul yang paling dekat sinten, Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada namanya disebut di Al-Quran. Tapi Zaid itu disebut di Al-Quran. Di surah Al-Azab, surah yang ke-33 ayat 37 di tengah-tengah ayat. Ya, itu disebutkan nama Zaid. Sudah, ibunya itu bernama Ummu Aiman. Nama aslinya Barakah. Menikah. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman itu, Pak, pengasuhnya Rasul. Jenengan kalau ingat ketika Rasul kembali ke pangkuan ibunya umur 4 tahun setelah disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah, kembali ke ibunya umur 6 tahun, ibunya mengajak Rasul ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Berangkatlah 3 orang, Ibunda Aminah binti Wahab, Rasulullah yang masih berumur 6 tahun, dan pengasuhnya seorang perempuan masih ABG, Pak, kira-kira umur 12 tahun, namanya Ummu Aiman, nama aslinya Barakah. Ya, setelah pulang dari Madinah, ya, ayahnya Rasul itu, Pak, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Kebalikan dari kakeknya lahir di Madinah, meninggal di Mekah. Setelah ziarah, perjalanan 143 km. Saya ulangi, dari Madinah kembali ke Mekah 143 km. Ada perkampungan namanya Abuwa. Disitulah Ibunda Aminah meninggal. Padahal jarak Mekah Madinah 445 kilo, Pak. Sisa jaraknya itu masih jauh, Pak. Dilewati oleh 2 anak kecil. Yang satu Rasul masih berumur 6 tahun, dan yang satu lagi pengasuhnya perempuan yang masih berumur 12 tahun. Ini adalah kenangan yang paling indah, hadirin sekalian. Kenangan yang paling indah, tidak mungkin dilupakan Rasulullah bersama dengan Ummu Aiman. Makanya ketika beliau menjadi nabi dan Ummu Aiman ini, Pak, menjanda, Rasulullah yang mempromosikan Ummu Aiman. Siapa yang mau menikah dengan calon penghuni surga, hada ummi. Masya Allah, disampaikan hada ummi, ini adalah ibuku. Sampai digitukan, Pak.
Maka Zaid bin Harithah yang menikahi Ummu Aiman, lahirlah dari mereka ini namanya Usamah bin Zaid, panglima perang termuda, umur 18 tahun. Dia tuh memimpin 3.000 pasukan ke Bizantium, Romawi Timur, dan menuai kemenangan. Di dalam pasukan itu Pak ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar. Itu hadirin sekalian. Nah, Usamah bin Zaid ini waktu masih kecilnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa melebihi di bulan Sya'ban." "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa melebihi di bulan Sya'ban." Artinya apa? Rasulullah itu Pak ketika bertemu dengan bulan Sya'ban, hampir semua puasa sunnah itu dilakukan oleh Rasulullah. Puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, itu dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? "Ya, bulan Sya'ban ini bulan yang mulia." Tadi sudah saya sampaikan, mengapa mulia? Diapit oleh 2 bulan yang hebat. Sebelumnya adalah bulan Rajab, Arba'atun Hurum, dan setelahnya adalah bulan Ramadan, ya, Sayyidus Syuhur. Tapi orang banyak yang lupa, kata Rasulullah. Di bulan Sya'ban ini diangkatlah amal-amal hamba menghadap kepada Allah. Hati-hati Pak, ini nanti kalau salah menerjemahkan bisa dhaif. Ya, bukan diangkat setelah itu kita selesai nggak dihisap. Ya, jadi seperti ada periodik lah bahasa kita begitu. Dihadapkan kepada Allah semua amalan hamba, dan aku ingin ketika amalanku dihadapkan, dihaturkan kepada Allah, aku sedang itu Rasul Pak, dijamin surga. Dosanya diampuni oleh Allah, surga sudah menanti kehadiran Muhammad Rasulullah. Begitu bertemu dengan Sya'ban, Rasul puasa. Lah kita ini dosa belum jelas diampuni, surga masih belum jelas. Begitu bertemu dengan Sya'ban, pura-pura lupa. Begitu sudah masuk Ramadan, loh, berarti sudah selesai Sya'bannya. Loh, sudah 1 bulan bos. Sya'ban sudah 1 bulan, sekarang tanggal 20. Sebentar lagi sudah selesai Sya'ban. Rasulullah dijamin surga. Begitu bertemu dengan Sya'ban, Rasul itu puasa Pak. Lah kita ini niru siapa kita ini? Kalau kita meniru Muhammad Rasulullah, kita seharusnya lebih getol Pak dengan apa? Dengan Rasul. Rasul dijamin surga. Lah maka saya mengajak, masih ada sisa hari Senin, Kamis, Senin lagi terakhir puncaknya. Ya, kebetulan di tempat kami Pak, saya ini membiasakan sekarang ini mulai bulan Sya'ban ini setiap Senin dan Kamis kita sediakan buka puasa. Ya sing poso ya wajib, yang tidak puasa silakan. Bahkan terakhir Senin besok tanggal 16 itu Pak, saya sudah melelang kepala kambing Pak Ustaz. Ya, saya sampaikan di masjid, saya siapkan 5 kepala kambing yang besar-besar, kambing peranakan Banteng. Ya, itu kalau dibikin gulai itu Pak, 1 kepala yang 3 kilo itu Pak. Karena di tempat saya, di tempat kami ini ada yang usaha itu Pak. Ya, saya sampaikan di mimbar itu langsung hilang 3 Pak, disaut sama orang. Saya satu, tinggal 2 ini saya teriak-teriak. Hingga monggo Pak, kalau Senin mau buka di tempat kami menunya kambing, kepala kambing. Ya, untuk apa? Menghantarkan. Apa hikmahnya? Yang pertama kita mentola dari Rasul Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Lah kalau Rasul melakukan seperti kita mau bagaimana? Kita meniru Pak. Loh kita ini umatnya Rasulullah. Yang kedua, kalau kita mau kaji, latihan lapar Pak. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, urusan lapar sudah terlatih. Sehingga kita fokus dengan ibadah. Kalau kita puasa itu dimulai Ramadan Pak, saya khawatir hari pertama, kedua, ketiga itu masih urusan lapar Pak. Ya, tapi kalau kita mulai di bulan Sya'ban, insya Allah begitu masuk Ramadan kita sudah terlatih dan kita sudah bisa fokus pada ibadah. Itu yang keempat. Yang kelima hadirin sekalian, di bulan Sya'ban itu turunnya perintah untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun di bulan Sya'ban. Ayat ini begitu cantiknya hadirin sekalian. Awalnya bagus, akhirnya bagus. Awalnya dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang spesial.
Ya ayyuhalladzina amanu, tidak untuk semua orang. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang siap diperintah untuk melakukan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah. Di awal, di belakangnya itu ada la'allakum. Tidak semua ayat, Pak, sedikit sekali ayat di Al-Quran yang diakhiri dengan ucapan la'allakum tattaqun. Ini sebentar lagi akan datang. Ya, kalau sudah ada banner-banner seperti itu, ayo kita sambut Bapak Ibu. Ya, jangan pernah menganggap Ramadan ini sama dengan bulan-bulan biasanya. Jangan pernah, Pak. Ya, bahkan Rasul mengatakan, barang siapa yang mendengar akan datang bulan suci Ramadan, berarti orangnya sudah ketemu dengan Ramadan apa bereng, Pak? Barang siapa yang mendengar akan datang bulan suci Ramadan terus hatinya gembira, mengapa bergembira? Terbayang olehnya, ya Allah, maka nanti ibadahku dilipat gandakan, ya Allah, sholatku dilipat gandakan, ngajiku dilipat gandakan, infak sedekahku dilipat gandakan. Terbayang olehnya, ya Allah, doaku akan diijabah, segala dosaku akan diampuni oleh Allah. Syahrul ijabah, syahrul maghfirah. Itu kemuliaan Ramadan, Pak. Ya, karena gembiranya muncul seuntai doa, ya Allah, sampaikan umurku hingga bertemu dengan Ramadan. Saking senangnya, Pak. Maka orang yang seperti ini, hadirin sekalian, apa kata Rasulullah? Diharamkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Orang ini sudah puasa apa derek? Masih belum, Pak. Sama seperti kita sekarang ini. Makanya kalau hati kita ini begitu mendengar Ramadan, begitu dipasang banner, lu iya, mari ini posoan. Muncul perasaan, waduh, luwe mane, sahur mane, hati-hati, Pak. Ya, itu hati harus dipaksa untuk bergembira menyambut Ramadan. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, hadirin sekalian, begitu bertemu dengan Ramadan, Rasul itu marhaban ya Ramadan, selamat datang. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulanmu, ya Allah. Begitu Ramadan mau pergi, Rasul nangis, Pak. Karena apa? Khawatir dua hal. Yang pertama, khawatir ibadahnya ditolak oleh Allah, dan yang kedua, khawatir tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Itu Rasul, Pak, dijamin surga. Makanya nanti kalau ada tawaran apapun dari masjid, kita support, hadirin sekalian. Saya ingin menyampaikan ada 3 ibadah yang harus ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Kalau jenengan sampai ke masjid misalnya pas-pasan, ya waktu iqomah, ayo kita awali sehingga sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau qobliyahnya sempat melakukan qobliyahnya, ada ba'diyahnya, lakukan ba'diyahnya. Betul, Pak? Malamnya ada apa, Pak? Taraweh. Ya, ini juga, Pak. Ini luar biasa bulan ini. Dan taraweh, mohon maaf, Pak, saya hanya mengingatkan, ini di tempat saya, ngapunten. Di tempat saya di At-Taqwa Simorejo itu imamnya hafal Quran. Tapi saya ingatkan, Ustadz, ya nanti kalau Ramadan taraweh, Pak, mohon izin, mohon izin. Kalau taraweh, Ustadz, tiap rokaat maksimal 3 baris. Kalau jenengan mau baca 1 halaman, 2 halaman, tenggriyo mawon. Saya sampaikan begitu, Pak. Karena apa? Saya sadar nanti Ramadan itu banyak namanya mu'allaf Ramadan. Orang-orang yang belum pernah sholat kaget, Pak. Lah orang-orang seperti ini harus dihibur. Ojo terus bareng sholat taraweh terus kapok. Masjid liane buyar jam 8. Kene tok buyar jam 9. Waduh, meneh gak sholat aneh, Pak. Dihibur pada apa-apa. 3 baris maksimal, sak mentok-mentoknya 5 baris. Biar orang itu seneng, Bapak Ibu. Ini di tempat saya, monggo silakan. Ya, kalau mau baca yang panjang, monggo silakan. Hanya saran saya, ojo sampai macet. Wis dawa angel. Wis dawa angel. Makmum niku batin, Bapak Ibu. Iki ono temen tanang Al-Qur'an. Aku ki bolak-balik wis hatam Quran, tapi aku gak pernah krungu ayat kok ngene iki. Jari makmum jari imam tak sengaja pancen ya. Monggo silakan, pokoknya sampai macet, atik macet, gak kira direwangi. Lha ya apa iso rewangi wong kabeh gak ono sing hafal. Famangkana di belakang tuh kewapok muka apa? Ayo, famangkana sing endi iki? Famangkana ya di belakang akhirnya ada yang nyaut, mangkana jok dawa-dawa. Ya. Hati-hati, Pak.
Jangan mohon maaf ya. Rasulullah itu Pak sholat surat yang paling sering dibaca Rasul apa Pak? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwa. Ini ki Rasul kan. Saya ini jebolan pondok Chandra Pak. Kalau yang dibaca hanya juz amma, waduh ya bagaimana sertifikasi saya Pak? Itu yang monggo silakan. Oke, saya hanya mengingatkan. Yang kedua hadirin sekalian, perbanyak membaca Al-Quran. Tidak ada keterangan harus hatam, tapi mempersering membaca Al-Quran. Kalau mungkin di luar Ramadan, saya tahu di luar Ramadan jenengan pasti rajin baca Quran setelah subuh. Itu waktu yang paling indah baca Quran Pak, di waktu subuh. Kalau jenengan ada TV yang apa itu Pak, yang Android atau yang apa itu ya saya anjurkan setelah subuh itu setel zikir pagi, ya mungkin jenengan sambil sibuk ngerjakan apa, zikir pagi dilantunkan, itu luar biasa. Al-Maksurah ini loh Pak. Terus yang ketiga hadirin sekalian, perbanyak infak dan sedekah. Afdhalus sedekatin fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Kalau hanya sekedar infak Pak, beda. Ada satu bentuk sedekah yang spesial di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berbuka. Pahalanya double, sudah mendapatkan infak, masih mendapatkan tambahan pahala dari orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ini Pak. Itu hadirin sekalian. Makanya nanti ketika ada takjil, ada buka puasa, ayo support, ramaikan. Nun saya pakai piringan apa pakai bungkusan Pak? Napa nasi bungkus di atas piring? Mas Ilmi apa? Piringan apa bungkusan? Kalau saya mohon maaf, saya menganjurkan piringan. Saya ini sedang menularkan penyakit piringan. Ya, di beberapa masjid yang saya bina itu saya panas-panasi piringan. Nasi bungkus itu kalau diminta sumbangan di masjid Bu, kira-kira dimasaknya jam berapa Bu? Bungkusan yang dibawa ke masjid untuk buka puasa dimasak jam pinten Bu? Jam 3, jam 4, selesai jam setengah 5, dibawa ke masjid. Perhatikan, dibikin jam 4 ya, masak dikirim ke masjid jam setengah 5. Azan maghrib apa langsung dimakan? Boten, takjil dulu ya. Selesai sholat tidak mungkin dimakan di masjid, dibawa ke rumah. Sampai di rumah istrinya bikin soto. Pilih mana? Ini rasional Pak, akal sehat ini ya. Pilih mana soto dengan nasi bungkus yang dimasak jam 4 sore. Hati-hati, nanti niat infak dari para dermawan tidak nyampe. Kenapa? Tidak dimakan. Tapi kalau piringan tidak mungkin dibawa pulang Pak. Mosok piringan dibawa pulang. Bapak Ibu mohon maaf, kalau sudah piringan di masjid, Masya Allah berkahnya itu luar biasa. Bu, nun saya jenengan nanti kalau capek misalnya, begitu melihat orang makan di emper, di terasnya masjid, hilang capeknya. Luar biasa. Ya, saya menyampaikan ini di Al-Mukmin Makarya Binangun, jamaahnya tidak banyak. Saya Pak kalau buka taraweh mesti di Al-Mukmin Makarya Binangun, karena saya ikut melahirkan mereka semua itu. Ya, itu hadirin sekalian. Pertama saya mesti panas-panasi. Besok taraweh pertama belum ada buka puasa Pak. Saya panas-panasi. Berbuka dengan piringan. Besoknya Pak Sadir, Ustaz, kami bikin grup ibu-ibu tidak menyentuh uang masjid. Ya Bu, kita nanti bukanya pakai rawon, saya nasinya, di sahur saya rawonnya, saya telur asinnya. Jadi Bu, di Al-Ikhlas Sedati ya, perumahan Merpati sama Pak, perumahan Perhutani Pak, saya bina subuh ketiga, Ahad subuh ketiga. Tadinya jamaah itu kira-kira ada 60 orang, sekarang 100 lebih Pak. Itu ibu-ibu tidak ganggu uang masjid. Luar biasa Pak, bikin grup sendiri, piringan 150 tuh ibu-ibu sewenang. Begitu melihat orang apa makan di teras masjid, sewenang Bapak Ibu. Insya Allah barokah, insya Allah lelahnya akan diganti oleh Allah. Ingat, ini bulan Ramadan, bulan yang paling mulia,
satu-satunya bulan yang namanya disebut di Al-Quran. Dari 12 bulan hanya Ramadan yang disebut namanya di Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan mudah-mudahan karena itu hadirin sekalian, kita semuanya dibariskan oleh Allah, berjajar ya, Pak Ketua Takmir yang di depan sendiri masuk ke surganya Allah melalui satu pintu yang sama, Babur Royan, pintu yang Allah siapkan bagi orang yang memakmurkan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.